Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan kamu dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pelajaran pada hari ini. Baik. Bertemu kembali kita pada mata pelajaran sejarah. Nah, sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran kita pada hari ini, materi pembelajaran kita pada minggu lalu adalah tentang peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan materi pembelajaran kita pada hari ini adalah sambutan rakyat Indonesia terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa mampu menggali informasi tentang bagaimana sambutan rakyat Indonesia terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, Ibu menjelaskan melalui video pembelajaran. Kamu buka video pembelajaran ini, kamu dengarkan dengan baik. Sambutan rakyat Indonesia terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. 1. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, rakyat Indonesia menyambut dan mendukung upaya selanjutnya untuk mempersiapkan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Bentuk dukungan rakyat tersebut dapat kita lihat dalam berbagai aksi mereka. Di antaranya di Jakarta, pemuda mengambil alih beberapa instansi penting yang sebelumnya dikuasai Jepang, seperti stasiun kereta api dan pemancar radio. Di daerah-daerah, kelompok pemuda menjadi anggota laskar dan merebut persenjataan Jepang. 2. Pada tanggal 2 September 1945, Komite Panaksi mengeluarkan Manifesto Rakyat Nomor 1 yang berisi dukungan terhadap kemerdekaan dan pemerintahan Indonesia yang baru dibentuk. 3. Pada tanggal 5 September 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sri Paku Alam ke-7 menyatakan dukungannya terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pernyataan dukungan itu antara lain berisi 1. Negara Ngayogyakarta Hadiningrat bersifat kerajaan dan merupakan daerah istimewa dari negara Indonesia. 2. Sri Sultan sebagai kepala daerah dan memegang kekuasaan atas negeri Ngayogyakarta Hadiningrat. 3. Hubungan antara negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dan pemerintah pusat negara RI bersifat langsung. Sultan selaku kepala daerah istimewa bertanggung jawab kepada Presiden. 4. Pada tanggal 19 September 1945, ribuan orang berkumpul di lapangan Ikada sebagai bentuk dukungan spontan terhadap proklamasi kemerdekaan sekaligus protes atas sikap Jepang yang masih mempertahankan status quo. 5. Pada tanggal 19 September 1945, di Surabaya terjadi peristiwa insiden bendera di Hotel Yamato. Pada tanggal 26 September 1945 terjadi pertempuran antara Badan Keamanan Rakyat dengan pasukan Jepang. Pertempuran diawali dengan aksi pemogokan pegawai pemerintah dan perusahaan Jepang disertai tuntutan agar semua aset tersebut diserahkan kepada pemerintah Indonesia. 7.
Pada tanggal 6 Oktober 1945, pemuda di Banda Aceh membentuk Angkatan Pemuda Indonesia. 8. Pada tanggal 8 Oktober 1945, Presiden Sumatera Selatan, Dr. Abdul Ghani mengadakan upacara pengibaran bendera merah putih. Dalam upacara, Presiden Dr. AK Ghani menyatakan bahwa Kepresidenan Sumatera Selatan merupakan bagian dari Indonesia merdeka, sehingga hanya akan mematuhi pemerintah Republik Indonesia. 9. Pada tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945 terjadi pertempuran 5 hari di Semarang antara pasukan Jepang dengan para pemuda Indonesia. Pertempuran diawali ketika salah seorang tawanan Jepang melarikan diri saat akan dipindahkan dari pabrik gula Cipiring ke penjara Bulu di Semarang. Selanjutnya muncul isu bahwa cadangan air minum penduduk di daerah Candi telah diracuni Jepang. Kepala laboratorium Dr. Karyadi memeriksa sumber air tersebut, tetapi kemudian ditembak oleh pasukan Jepang. Peristiwa ini memicu kemarahan pemuda yang langsung menyerang kantor pemerintahan dan menangkap setiap orang Jepang. Serangan ini dibalas oleh pasukan Jepang. Pertempuran ini terjadi selama 5 hari dan berakhir setelah pimpinan TKR berunding dengan pasukan Jepang. Sekian dan terima kasih. Baiklah anak-anak semuanya, setelah tadi kamu menonton video pembelajaran tentang sambutan rakyat Indonesia terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia, mudah-mudahan kamu dapat memahami. Nah, untuk itu Ibu akan mengambil kesimpulan secara singkat dari materi pembelajaran kita pada hari ini. Adapun kesimpulannya adalah pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, rakyat Indonesia menyambut dan mendukung upaya selanjutnya untuk mempersiapkan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Nah, yang kedua adalah pada tanggal 2 September 1945, Komite Pan-Aksi mengeluarkan Manifesto Rakyat Nomor 1 yang isinya adalah dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia dan pemerintahan Indonesia yang baru terbentuk. Yang ketiga adalah pada tanggal 15 September 1945, Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Paku Alam yang ke-7 yaitu menyatakan dukungan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya yang keempat adalah pada tanggal 19 September tahun 1945, ribuan rakyat berkumpul di lapangan Ikada ya sebagai bentuk dukungan secara spontan terhadap kemerdekaan Indonesia dan juga sekaligus memprotes aksi Jepang yang tetap mempertahankan Indonesia masih menjadi ya status quo. Nah, itulah dia sambutan rakyat Indonesia terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mudah-mudahan kamu dapat memahami. Baiklah, pembelajaran kita sampai di sini. Bertemu kembali kita pada minggu depan pada materi berikutnya. Pesan Ibu tetap jalankan protokol kesehatan, istirahat yang cukup,
tetap semangat. Akhir kata, Ibu ucapkan selamat pagi.